Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Ini merupakan anugerah bagi kami. Engkau memperlayakkan kami datang ke hadapan-Mu, menghadap hadirat-Mu, dan memuliakan Engkau. Biarlah ibadah kami, ibadah yang berkenan bagi Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan hati kami juga terbuka untuk menyambut firman-Mu, sehingga firman itu mendapat tempat di dalam diri kami, menjadi berkat bagi kami masing-masing. Jamahlah kami Tuhan, supaya dengan pertolongan Roh-Mu yang tidak terbatas, membuat kami yang hadir diberkati melalui pemberitaan firman. Kami siap diisi oleh perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, sering sekali di dalam kehidupan kita ini, kita mengalami kegelisahan. Kita mengalami ketakutan. Banyak kegelisahan, banyak ketakutan yang dialami oleh manusia. Penyebabnya adalah hilangnya harapan. Apa yang membuat kita gelisah? Biasanya harapan kita tidak terjadi. Harapan-harapan kita tidak tercapai seperti yang kita inginkan. Ini yang membuat manusia gelisah. Ada kegelisahan karena tidak sama dengan apa yang di dalam pemikiran, konsep, harapan. Ya, ketika konsep dan pemikiran kita gagal, maka ada kegelisahan. Nah, ini terjadi kepada murid. Murid-murid Yesus berpikiran bahwa Yesus tidak akan pergi. Yesus akan selamanya bersama mereka di bumi. Tetapi apa yang di dalam pikiran mereka tidak tercapai, tidak terjadi, tidak terlaksana. Malah Yesus mengatakan dia akan pergi. Ini beda ya, beda harapan dengan kenyataan. Harapan mereka maunya Yesus lagi sama seperti biasanya. Manusia kan maunya sama dengan biasa. Begitu ada perubahan, disitulah kegelisahan. Nah, kita harus persiapkan diri. Perubahan pasti jadi. Perubahan itu pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa? Mengapa perubahan pasti terjadi? Karena manusia hidup bukan di sini. Bumi bukan tempat tinggal kita yang selamanya. Maka ada perubahan. Ada datang, ada pergi. Ya, itu namanya bumi. Bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita harus tahu itu. Ya, gambar pertama, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya
mereka mengalami kenyamanan. Kenapa murid nyaman? Ada guru, ada pengajar, ada yang membuat mujizat, ada yang memberikan apa yang mereka perlukan, sehingga mereka merasa dekat Yesus ini nyaman dan aman. Tapi ada perubahan terjadi. Yesus tidak selama bersama mereka. Yesus akan pergi ya. Ini kan nyaman ini ketika Yesus mengajar ya. Yesus mengajar banyak hal kepada murid-murid. Tentu murid-murid tenang menghadapi segala persoalan, ada Yesus. Menghadapi pergumulan, ada Yesus. Ya, jadi mereka merasa aman nyaman. Tiba-tiba aman nyaman ini mulai digoncang. Mulai digoncang. Kenapa? Karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Jadi saudara-saudara, di mana letak aman nyaman kita? Di mana tempat kita nyender? Bersandar maksudnya ya. Apa tempat sandaran kita? Kalau tempat sandaran kita akan diambil, kita akan goncang. Kita pasti goncang. Kemarin ada seorang ibu punya anak satu, suaminya luar biasa baiknya. Baik sekali. Semua pekerjaan dia yang kerjakan. Istri kayak nyonya besar. Ya, kayak nyonya besar. Segalanya ada. Berkecukupan. Akhirnya ada kekejutan terjadi. Suami tiba-tiba dipanggil Tuhan. Anak masih SD. Bayangkan, nyonya besar yang gak kerja apa-apa, tangannya lembut sekali karena gak kerja apa-apa. Kalau kita kerja kan keras tangan kita ya. Dia tangannya sangat lembut karena gak melakukan apa-apa. Semuanya suami gitu. Gak usah, aku aja, semuanya. Jadi dia nender ya, aman rasanya. Bersandar kepada suami tadi, tiba-tiba diambil Tuhan. Waktu diambil, kemana dia bersandar? Kemana dia? Gak tahu lagi. Akhirnya dia datang kepada hamba Tuhan. Ya, syukur dia datang kepada hamba Tuhan. Kalau datang kepada yang lain bahaya. Ini datang kepada hamba Tuhan. Jadi waktu kami belajar, dia bilang gini, aduh, semua gak seperti yang dipikirkan. Semua yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Saya belum pernah membayangkan ini terjadi. Jadi saya bilang, semuanya harus dipersiapkan. Pasti terjadi perubahan. Dari nyaman bisa gak nyaman. Dari tenang bisa nggak tenang. Itu harus ada persiapan dalam diri kita. Kalau kita selama ini sudah nyaman, ya kan, kita mau begitu terus sampai mati. Padahal Tuhan buat guncangan supaya kita gitu ya. Kalau ada guncangan gimana? Tolong. Kalau tadi nggak diambil suaminya, mungkin nggak cari dia. Tapi sejak itu dia cari Tuhan, lalu menemukan Tuhan. Dan sesudah dia menemukan Tuhan, dia sampai hari ini tidak berumah tangga lagi. Cukup merawat anak yang satu itu. Dan sampai sudah berumah tangga anaknya, sudah mendapat 2 cucu. Itulah kisahnya. Bagaimana dia mendapatkan tempat bersandar yang sesungguhnya. Jadi tempat bersandarnya tadi diganti. Tadi suaminya diangkat, baru dia cari Tuhan. Maka kepada Tuhanlah sandarannya. Itu kekal. Jadi sekarang saudara-saudara, apa sandaran hidup kita? Kemana kita bergantung? Ke orang tua akan diangkat. Ke harta akan lenyap. Kepada kekuatan akan loyo. Gak ada orang yang kuat terus. Kemana sandaran saudara? Coba. Mari kita belajar, apa sandaranku di tengah-tengah kehidupan ini? Kalau aku bersandar kepada sesuatu itu akan berubah. Tapi kalau aku bersandar kepada Allah itu yang kekal. Jadi beralihlah sandaran kita. Jangan kepada hal-hal yang dilihat oleh mata,
tapi bersandar kepada Allah yang kekal, yang walaupun tidak dilihat oleh mata, tetapi itu nyata. Tak terlihat tapi nyata, kuasanya nyata. Jadi waktu murid-murid bersandar kepada Yesus yang terlihat dengan mata, waktu Yesus mau pergi, ini kan gak terlihat mata ya, mereka shock, mereka gelisah. Tubuhnya diangkat, berarti gak sama lagi secara tubuh. Tapi apakah Yesus itu tidak Allah? Apakah Yesus itu tidak menyertai? Walaupun dia secara tubuh tidak bersama mereka, tetap ada. Maka Yesus mau menggantikan konsep murid-murid bahwa Allah itu Allah Roh, Allah yang tidak terbatas. Walaupun dia sudah naik, dia menyertai mereka. Ini pandangan-pandangan diganti, konsep-konsep diganti, supaya pengertian-pengertian yang salah menjadi benar. Jadi sekarang Tuhan Yesus arahkan pandangan mereka kemana? Mari kita baca ayat 1. Kemana Tuhan Yesus arahkan? 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Bumi, dunia, ya, bumi dunia sama ya. Ini bukan tempat tinggal kita. Banyak orang mau di sini terus, ya kan? Nggak mau pindah-pindah. Tapi begitu dipindahkan pemiliknya nggak bisa komplain, ya kan? Dari pihak kita nggak mau pindah, maunya di sini terus walaupun susah. Benar? Siapa manusia hidup di bumi nggak susah? Nggak ada. Semua susah tapi mau tetap di bumi, aneh. Aneh kan? Susah tapi mau tetap di situ. Ini manusia aneh namanya. Aneh tapi nyata. Ya. Aneh sekali pikiran manusia. Sudah hidup susah tapi mau bertahan di dalam kesusahan ini. Nggak mau pindah ke sini. Padahal di sini adalah sorga. Bumi dan sorga. Bumi adalah persiapan menuju rumah tempat tinggal yang sesungguhnya. Berarti kalau ada tempat tinggal sesungguhnya kan ke sana harusnya persiapan. Maka sekarang Tuhan Yesus pergi untuk mengganti konsep murid supaya pandangan mereka, hati mereka tidak tertuju kepada dunia yang sementara ini. Maka diarahkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus mau arahkan, alihkan pandangan murid dari dunia kepada sorga. Jadi hanya Yesus yang bisa mengalihkan pikiran dan pandangan kita. Karena hanya Dia yang tahu. Yang lain nggak tahu. Tidak ada yang tahu tentang sorga. Hanya Yesus yang tahu. Maka Yesus mengalihkan pandangan murid-murid supaya tidak tertuju kepada dunia sementara yang susah ini, tapi mengalihkan ke sorga, tempat kita yang sesungguhnya. Kita akan pulang ke sana. Mau nggak mau saudara pasti pulang, walaupun nggak ke sorga. Ya, mana tahu ke neraka, tapi pasti pulang ya. Pasti meninggalkan dunia. Jadi alamat ke sana hanya dua, sorga dan neraka. Pilih mana? Pilih mana, sorga atau neraka? Sekarang penentuan, bukan nanti. Saat ini ketika kita hidup ini, disinilah pilihan kita. Tuhan sudah berikan, ini sorga, aku jalannya, aku mati untuk itu. Kalau kau mau pilih sorga, pilih aku. Kan gitu ya. Tapi kalau kita berlambat-lambat, kita tidak peduli, kita sepele apa yang Tuhan katakan, berarti secara tidak langsung kita sudah pilih neraka.
Walaupun kita bilang aku nggak mau ke neraka. Makanya banyak orang menutup-nutupi. Taunya dia sebenarnya dia ke neraka, tapi dirohanikan. Ya, dirohanikan. Apa rohaninya? Kau kalau saat ini dipanggil Tuhan, alamatmu kemana? Tahu dia ke neraka. Jawabannya apa? Ya, doaku ke sorga. Kan gitu ya. Keinginanku ya ke sorga, doaku ke sorga. Berarti kan belum. Berarti belum ke sorga itu. Doa dan kerinduan sorga berarti masih neraka. Maka sekarang kalau kita jelas tahu alamat kita masih neraka, inilah waktunya untuk mempersiapkan diri. Jangan sepele. Tahu arti sepele kan? Sepele itu mengabaikan waktu. Udah tahu pun gelap di atas, dibiarkan padinya dijemur. Itu sepele. Udah tahu katanya petir ya, par. Kainnya dibiarkan di luar. Ini namanya sepele. Orang yang sepele bahaya. Sudah tahu bahwa kematian itu sudah mendekat. Lihat sekarang melalui makanan-makanan yang banyak orang mati, banyak keracunan. Itu namanya kematian mendekat. Bukan karena kurang gizi, kelebihan gizi mati. Bukan karena nggak makan, karena banyak sekali makanan-makanan membuat banyak orang mati cepat. Lalu kita nggak siap siaga. Wah Tuhan, dari mana aja ini bahaya? Dari mana saja ada kematian? Kalau aku nggak bersiap berarti aku berjalan dalam bahaya maut. Maka Tuhan persiapkan pandangan murid dulu. Mengapa pandangan murid dipersiapkan? Karena murid yang akan dipakai untuk melayani di bumi ketika Yesus naik. Kalau pandangan murid salah, ajarannya juga salah. Maka pandangan murid diluruskan bahwa kita bukan di sini selamanya. Ini bumi adalah sebagai persiapan. Persiapan mendapatkan tempat kita yang sesungguhnya. Jadi kita lihat ya, benarkah bahwa bumi bukan tempat selamanya? Lalu apa saja yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid? Contoh, kenapa Yesus arahkan ke sana? Dari mana kita tahu bahwa Yesus arahkan pandangan ke sorga rumah Bapa ini? Ketika mereka tinggal di bumi, 12 rasul, mereka tidak diberi rumah. Kan gak ada dikasih Yesus rumah waktu dia pergi. Padahal Yesus pemilik segalanya. Yesus pemilik bumi dan sorga, tapi mengapa dia tidak berikan rumah kepada rasul-rasulnya? Kan bisa ya, untuk terus karena kau juru bicara 12 pintu. Kau Yakobus 6 pintu, kan bisa. Satu rumah pun tak ada. Satu rumah pun tak ditinggalkan Yesus bagi rasulnya. Supaya pandangannya tidak tertuju kemana? Ke bumi. Supaya arah pandangannya tertuju ke rumah Bapa, sorga. Di sana rumah kita, di sini persiapan kita. Persiapkan banyak orang untuk ikut ke sana. Ngerti ya? Persiapan selama di bumi ini singkat. Maka jangan sibuk dengan banyak perkara, tapi sibuklah dengan mempersiapkan orang-orang masuk ke sorga. Jangan sibuk nanti kau ngurus rumahmu. Makanya gak aku kasih. Nanti ngepel sana, nyapu sini gitu ya. Terlalu repot dia ngurus rumahnya, lupa dia nginjili. Makanya nggak dikasih Tuhan. Jadi kita yang udah punya rumah ini kan biasa ya, dari pagi sampai sore nggak siap-siap. Kalau itu aja kita urus, nggak siap-siap. Ada terus pekerjaan. Apalagi ibu-ibu ini, nggak habisnya pekerjaan rumah. Kita mau disibukkan di situ, tapi Tuhan bawa kita ke sana. Sengaja dia nggak kasih rumah sama mereka. Nanti repot dia di situ. Ya, tapi harus repot untuk kerajaan sorga. Maka dikatakan jangan gelisah. Jadi salah satu membuat kita nggak gelisah ada harapan. Yang membuat gelisah tidak ada harapan.
Orang yang putus harapan itu gelisahnya luar biasa. Putus harapannya, putus cinta dia, ya kan? Mau bunuh diri dia. Kayaknya itu aja yang ada manusia di dunia ini, nggak ada yang lain. Maka kalau putus dengan dia, udahlah putus ajalah hidupku ini gitu. Maka ada orang gantung diri gara-gara putus cinta. Itu putus harapan namanya. Itu manusia yang tak punya harapan. Kenapa? Karena matanya hanya tertuju kepada satu laki-laki, satu perempuan, gak tertuju kepada sorga. Jadi orang yang mau putus asa itu karena tidak memiliki rumah yang kekal. Rumahnya hanya di bumi. Kalau orang punya harapan rumah di sorga gak ada perkawinan, gak ada lagi suami istri. Jadi gak kawin pun gak pusing dia. Di sana gak ada kok suami istri. Gak ada lagi perkawinan. Di bumi ini kawin menyusahkan kok, merepotkan. Harus ngurus sana, ngurus nasinya, ngurus obatnya, ngurus ini semua, pusing. Ya kan? Apalagi udah sakit-sakitan kan? Tapi banyak orang udah susah pun mau tetap susah. Ya itu tadi. Sudah tahu susah, tapi mau tetap susah. Pilih yang susah terus. Tuhan mau senang, pandangan kita tertuju ke sana, harapan kita ke rumah Bapa, tapi kita terus memandang kepada kesusahan. Benar? Makanya wajah kita wajah susah-susah, karena memandang bumi terus. Coba arah pandangannya ke sorga, ceria kan? Nggak ada rumahku di sini, sana punya rumah kok. Udah ada rumahku disediakan oleh Tuhan Yesus. Nggak perlu pakai tukang, nggak perlu bayar tukang, nggak perlu lagi yang ngecat, nggak perlu, semuanya sudah lengkap disediakan Yesus bagi kita. Itulah harapan. Sudah ada rumah saudara? Kalau belum, pantaslah wajahnya masih berat ya, karena belum ada rumahnya di sana. Sini ngontrak, sana tak punya rumah. Waduh, luar biasa ya. Di bumi susah, tapi nggak mau memikirkan bagaimana senang di sana. Harusnya kalau kita tahu susah hidupku di bumi, ku perjuangkan supaya di sana mendapat kesenangan. Biarlah susah-susah di sini, yang penting sorga milikku. Kan itu harusnya. Ini sudah susah di bumi, sorga pun tak punya. 2 kali celaka, 2 kali menderita. Bumi penderitaan, mati apalagi. Ya, neraka tempatnya. Jadi sudah jelas bagi kita mengapa gelisah hai jiwaku. Mengapa hatimu gelisah hai jiwaku? Karena kamu tidak punya harapan. Maka Tuhan Yesus bawa ada harapan pasti, ada harapan kekal. Itulah sorga, rumah Bapa. Arahkan pandanganmu ke sana. Jangan terus ke bumi ini. Bumi tempat persinggahan, transit. Ya, kita hanya transit di sini, bukan di sini tempat kita. Yo, coba bilang sama sebelahnya, enggak di sini tempat kita. Nggak di sini tempat kita, ya. Berarti kalau nggak di sini tempat kita, ngapain kita di sini? Mempersiapkan rumah yang kekal, supaya kita punya rumah di sana. Kalau nanti waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, rumah kita sudah tersedia. Maka waktu kita pulang, kita berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bernyanyi pun gak bisa karena beratnya. Aku bernyanyi
nyanyi bahagia, ya nggak sejalan ya. Nyanyinya bahagia, mukanya sedih ya. Kenapa? Karena belum punya pengharapan. Jadi yang membuat saudara sedih gelisah itu karena belum punya pengharapan kekal. Itu kunci. Kalau sudah punya pengharapan, ada rumahku di surga, itulah yang membuat kita tenang. Tenang. Kenapa? Ada rumah di sana. Tenang. Adapun masalah, ini akan berakhir. Tenang. Ya, walaupun nggak kawin, tenang. Di sana nggak ada perkawinan, nah, kan gitu ya. Di sana nggak ada lagi suami istri. Walaupun susah cari jodoh di sini yang beriman, kan gitu. Kalau jodoh nggak beriman banyak sekali. Tapi mau cari teman yang seiman itu memang agak sulit. Ya kalau nggak dapat nggak usah, nggak apa-apa. Hidup sendiri jauh lebih enak kok, ya kan? Nggak pusing-pusing, mikirkan ini dan itu. Karena sudah ada rumah pengharapan, tempat tinggal untuk selama-lamanya. Ini nggak dapat jodoh, nggak dapat rumah. Jodoh pun nggak dapat, rumah pun tak dapat, ya betapa celakanya ya kan. Dua-duanya nggak dapat. Nah seharusnya gimana? Kalau aku sudah punya pengharapan kekal, itu tidak memusingkan aku lagi. Semua perkara-perkara dunia yang sementara tidak memusingkan aku. Kenapa? Aku punya pengharapan yang kekal. Pengharapanku itu hal yang pasti. Itu bukan teori, pasti. Jadi siapa yang sudah punya pengharapan kekal, rumahnya di surga, dia tenang menjalani kehidupan ini walaupun banyak masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena bumi memang tempat masalah. Jadi kalau nggak mau masalah di surga nanti, makanya siapkan tempat supaya hilang dari masalah. Hilang persoalan, hilang pergumulan kalau kita sudah ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Ini aja indah kan? Belum lagi kita masuk ke sana sudah indah, keemas-emasan. Ya di sini kita mati-matian cari emas. Di sana nggak perlu lagi. Ya lantainya aja emas kita pijak-pijak kok. Makanya perjuangkan bagaimana supaya kita memiliki rumah di sini. Nggak perlu cari tukang ya, di sini kan pusing kali cari tukang. Kalau di sana enggak, tukangnya harus dibayar, uang tak ada pula ya kan untuk bayarnya. Di sana nggak perlu kita bayar, nggak perlu, semuanya gratis, sudah tersedia, modalnya hanya iman. Modal untuk memiliki rumah kekal hanya iman kepada Yesus Kristus. Jadi dipermudah oleh Tuhan. Dipermudah nggak mau, dipersulit mau, ya kan? Kan banyak orang sulit, disuruh sulit, dia kerjakan. Disuruh gampang, dia nggak mau. Coba kalau ke dukun kan, disuruh cari cari daun-daun yang sama sekali tidak ada di kota, harus ke tengah hutan, pasti dia ke tengah hutan carinya itu. Itu kan namanya susah. Gak ada di mana-mana, tengah hutan ada katanya, dia terobos ke sana. Susah mau, gampang tidak mau. Itu orang pintar atau orang bodoh? Ya karena bodoh maka datang ke orang pintar. Ya. Jadi saudara-saudara yang pergi ke orang pintar itu saudaralah yang bodoh. Maka mereka dikatakan pintar. Karena pintar mengelabui. Ya. Pintar membodoh-bodohi orang bodoh. Tapi kalau kita memiliki pengharapan dengan iman, pasti kita tolak itu. Itu tidak benar. Tapi siapa yang masih mau melakukan yang sulit, berarti tidak punya pengharapan kekal. Orang yang punya pengharapan kekal, dia berarti itu salah, dia akan tolak. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengalihkan pandangan murid-murid, rasul-rasul, bukan ke bumi ini, tetapi ke rumah Bapa. Sampai sini setuju ya? Jadi pandangan kita kemana sekarang? Mataku tertuju padamu, gitu ya. Mataku
tertuju padamu, mu bumi gitu, bukan mu di sana. Kalau mata kita tertuju ke sini, kita akan digelisahkan. Mata tertuju kepada Tuhan yang kekal, maka kita akan tenang. Maka Tuhan Yesus katakan, di sana banyak tempat tinggal. Berarti surga itu bentuknya seperti apa? Menurut ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti surga itu tempat tinggal. Ini kan kalimatnya tempat tinggal. Berarti surga itu tempat. Bumi ini tempat. Surga itu tempat. Berarti bumi ini tempat sementara. Di surga itu tempat selamanya. Yang kita perjuangkan tempat, yang kita perjuangkan tempat sementara atau tempat selamanya? Selamanya ya, amin. Iya, nanti akan nampak buahnya kalau memang tempat selamanya kita perjuangkan. Terlihat dari yang kita kerjakan. Benar ya? Kalau kita pikirkan tempat selamanya, pandangan kita tertuju ke sana. Perjuangan kita tertuju ke sana. Dan iman kita juga tertuju ke sana. Keyakinan kita, rumahku ada di sorga, tempat tinggalku ada di sorga. Berarti namanya tempat tinggal, bisa tinggal di sana. Tempat tinggal itu artinya tinggal. Tinggal bersama Yesus. Berapa lama? Di bumi berapa lama? Di bumi? Iya, sementara itu beda-beda waktunya ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 15, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 100. Macam-macam sementaranya. Tapi di sana itu tak ada lagi hitung-hitung. Selamanya. Itulah tempat kekal. Jadi kalau kita percaya ada tempat tinggal selamanya, pasti ke sana mata kita tertuju. Yang berikut. Nah, Yesus pergi, kita baca, Yesus pergi jadi tujuannya pergi untuk kita. Dia pergi itu ada janjinya. Aku menyediakan tempat bagimu, engkau di sini dulu. Gitu ya. Engkau tinggal dulu. Aku pergi mempersiapkan tempat bagimu dan sesudah itu aku akan datang kembali. Untuk apa Yesus datang kembali? Menjemput. Karena kita nggak tahu sebelah mana surga. Maka dia akan datang kembali untuk menjemput kita supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Ya, sebenarnya enak kali kita ya. Dia mati untuk kita, lalu dia siapkan tempat untuk kita. Dia datang lagi menjemput kita. Wah, luar biasa. Siapa rupanya kita? Siapa kita sehingga dia rela mati bagi dosa kita? Rela siapkan tempat rumah kekal bagi kita dan dia jemput lagi. Biasanya yang dijemput itu siapa? Pembesar. Itu biasanya yang dijemput, pembesar. Tapi saudara dijemput loh. Kita yang percaya dijemput, berarti kita pembesar dalam kerajaan sorga. Walaupun kita nggak ada jabatan di bumi, tapi kita adalah para pembesar dalam kerajaan surga. Maka orang beriman nanti ikut memerintah. Orang-orang percaya ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Itu namanya pembesar. Jadi bangga nggak kalau kita dijemput lagi? Luar biasa ya. Jadi biasanya kalau orang dijemput lagi, ngapain dia sebelum dijemput? Entar lagi akan datang jemputan. Lalu ngapain kita kalau sebentar lagi datang jemputan? Sibuk? Pasti persiapan. Entar lagi dijemput.
Aku harus siap-siap, menunggu, menanti. Jadi kalau Yesus akan datang menjemput kita, apa kita buat persiapan kita? Kan bukti kita percaya dia akan datang, dia akan jemput kita. Sebagai persiapan kita menyambut kedatangannya, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan bersaksi. Kita menyaksikan Yesus akan datang. Yesus akan datang. Supaya apa? Semua saudara-saudara keluarga kita ikut dijemput. Kan gitu. Kan kita nggak mau kita aja yang dijemput. Itu bukti orang percaya bahwa dia akan dijemput Yesus. Ketika kita percaya Yesus akan datang sekali lagi untuk membawa kita ke tempatnya, sebelum dia datang kita bergegas. Halo, ayo pakaian mandi, sebentar lagi ada datang jemputan, gitu ya. Kan gitu biasanya. Ini lagi di jalan dia. Siap-siap, makan dulu, sarapan dulu, begini dulu, ayo cepat. Kenapa bukan demikian kita bersaksi kepada orang berdosa? Ayo cepat bertobat, terima Yesus, karena Yesus sebentar lagi menjemput kita. Kan itu harusnya. Ini enggak, ke neraka orang jalan satu-satu, kita masih santai. Kita masih adem-adem, ya kan? Itu berarti enggak bergegas. Orang yang tahu Yesus akan datang menjemput, kita bergegas. Bergegas mempersiapkan orang-orang supaya orang-orang ikut bersama dengan kita. Ikut dijemput. Saudara mau dijemput sendiri oleh Tuhan Yesus atau bersama keluarga rame-rame? Udahlah aku aja lah, biar lapang nanti kalau sendiri. Kan gitu ya. Biar surga itu untukku semua. Aku aja lah. Mungkin gitu pandangan kita ya. Ngapain sempit-sempit. Nah, surga itu luas. Jadi tidak seperti bumi ya. Bumi kan di mana-mana padat penduduknya. Kalau sorga itu luas. Luas itu berarti berapa manusia pun semuanya muat. Gak ada batasnya. Allah yang sediakan itu. Bumi memang sudah dibentuk hanya sekian luasnya. Dan gak ditambahi lagi oleh Tuhan. Gak digeser-gesernya lagi ya. Luaskan dikit lagi sana. Gak gitu. Berapa yang dibentuk awal itu sampai hari ini. Tapi surga itu tempat yang luas. Maka dikatakan tadi banyak tempat tinggal. Arti banyak itu bahwa berapapun yang masuk akan diterima. Muat. Ya, muat. Jadi nggak ada sempit kalau di surga. Jadi jangan takut membawa saudara-saudara kita ikut masuk ke surga ya. Di sana tempat yang luas. Yakin Yesus akan datang sekali lagi? Yakin? Kalau yakin, apa persiapan kita? Yakin mobil sebentar lagi datang jemput kita. Lalu kita ngapain? Tidur? Kan siap-siap. Ini yakin mobil datang jemput dia santai-santai, dia tidur. Kalau yakin Yesus akan datang menjemput, pasti kita bersaksi. Bersaksi dan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sampai dia menjemput. Kesempatan untuk bersaksi sampai dia datang menjemput. Jadi sebelum dia datang kita bergegas bersaksi. Kan gitu ya? Setuju? Ada amin? Ya supaya pulang ya. Ya oke. Berarti Yesus menjanjikan ada rumah sorga, tempat kita selama-lamanya. Kedua, dia berjanji akan datang sekali lagi menjemput kita, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun akan berada, tinggal dengan dia. Sebelum dia datang, bukti kita yakin, kita bergegas untuk bersaksi, menyaksikan kedatangannya. Dia pasti datang, mari sambut dia. Mari siapkan diri, mari persiapkan rumah di surga. Karena Yesus sebentar lagi akan datang. Yesus telah datang kepadaku sebagai terang untuk terangi hatiku. Yesus telah datang kepadamu sebagai terang untuk terangi hatimu. Yang
tenggelam, sambutlah Yesus di hatimu, supaya kau jangan tinggal dalam kegelapan, supaya kau jangan hidup dalam kegelapan. Jadi sekarang sambut Yesus yang mau tinggal di hati kita, supaya itu jaminan rumah di sorga menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami. Engkau membuat perubahan, supaya hati murid-murid tidak tertuju kepada dunia sementara ini. Tapi Tuhan Yesus arahkan pandangan mereka ke rumah Bapa di sorga. Karena tempat kami yang sesungguhnya adalah di sorga. Selama di bumi adalah persiapan bagi kami, untuk mempersiapkan diri kami, agar Kristus sebagai terang datang ke dalam hati kami, menerangi kegelapan di dalam diri kami. Supaya ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau datang kedua kalinya, kami memiliki tempat yang kekal, tinggal bersama dengan Tuhan di sorga untuk selama-lamanya. Tuhan yang meneruskan firman-Mu bekerja di dalam hati kami, supaya kami tidak menganggap sepele, tapi kami menghargai, kami bergegas untuk menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.